Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar Bu Fenty? Alhamdulillah baik. Ya, ada apa nih? Saya mau ini konsultasi masalah modul pembelajaran. Oh, untuk observasi pembelajaran. Iya. Iya. Kelas berapa Fenty itu? Kelas 9, rencananya kelas 9A Bu. Oh, kelas 9. Baik Bu Fenty, bisa lihat modul ajarnya ya. Iya. Oke, terima kasih. Oke, tentang pendidikan Pancasila. Oke, Bu Fenty, dalam modul ajar ini Bu Fenty kan mengambil ini ya, temanya hak dan kewajiban warga negara. Oke, Bu Fenty, di kinerja PMM itu Bu Fenty ingin fokus atau tujuan serta target perilakunya apa Bu Fenty? Target perilaku yang ingin saya tampakkan itu Ada 3 kan berarti ya? Yang pertama, saya akan memberikan penjelasan yang mudah sesuai dengan pemahaman awal peserta didik. Ya, oke, penjelasannya mudah. Oke. Yang Lanjut. kedua, saya juga akan memberikan contoh yang kontekstual dan relevan dalam kehidupan sehari-hari anak-anak Oke. terkait dengan materi tersebut. Yang ketiga. Yang terakhir itu menyampaikan penjelasan secara terstruktur dan logis. Oke. Penjelasan Yang terstruktur ya. dan logis. Oke. Baik Bu Fenty. Menurut Bu Fenty, dari 3 target perilaku itu apa sih ukuran keberhasilannya? Ukuran keberhasilan di dalam Iya. kelas itu. Ya, nanti sepertinya ya Bu, Iya. kalau di kelas itu saya akan memberikan itu gambar atau video. Oke. Nanti ada visualisasi. Iya, terkait ini materi hak dan kewajiban. Jadi Oke. anak-anak akan bisa membedakan hak itu seperti apa dan kewajiban itu seperti apa, sesuai dengan kehidupan sehari-hari anak-anak. Jadi relevan gitu loh Bu. Makanya ini targetnya juga Iya, kontekstual tadi ya. relevan. Oke. Baik Bu Fenty, bagus sekali yang sudah dijelaskan Bu Fenty. Kondisi sekarang Bu Fenty, kalau misalnya mau dibuat parameter gitu, 1 sampai 10, kesiapan Bu Fenty untuk mencapai target perilakunya itu skala berapa Bu Fenty? Separuh Bu, 5 Bu. Kayaknya nggak percaya diri kayaknya. Iya, Bu. bukan karena nggak bisa. Kenapa kok masih 5 Bu Fenty? Karena melihat itu Bu, karena ini kan materi baru bagi anak-anak kan, ada kewajiban itu baru mulai di bab 2 ini. Oke. Tadi itu waktu observasi, jadi mungkin anak-anak pemahamannya juga kan belum pernah dijelaskan sebelumnya. Terus saya juga sepertinya ini di media pembelajarannya juga kurang. Gitu. Oke. Terus maunya ada apa? Penguatan untuk anak-anak melalui tes. Tapi saya juga belum ada persiapan untuk yang itu Bu. Ya. Gitu. Oke. Soal sumatifnya. Gitu. Baik Fenty. Tapi kan ada suatu hal yang sudah Bu Fenty siapkan untuk mengatasi keraguan atau ketakutan Bu Fenty tadi. Ada Bu Fenty? Iya, insya Allah. Oh, sudah disiapkan ya? Iya. Oke, apa itu? Contohnya itu Bu. Ini ada nggak muncul nggak di sini? Saya karena anak-anak itu kan beragam ya Bu. Iya. Ada di kelas 9A itu ada yang sudah tingkat tinggi pemahamannya, Oke. ada yang masih ya pemahamannya masih sederhana. Jadi Iya. saya siapkan ringkasan materi melalui PowerPoint. Oh, sudah disiapkan Iya. media pembelajarannya siap ya? Oke, pakai PowerPoint ya. Pakai PowerPoint. Nanti untuk yang anak-anak dengan skala pemahaman tinggi nanti bisa dibantu dengan bahan ajar yang dari perpustakaan maupun dari media lain. Oh, gitu. Saya anjurkan untuk mempelajari materi yang lain selain dari PowerPoint saya. Kemudian saya juga menyiapkan ini apa? LKPD-nya Bu. LKPD-nya sudah ada kan? Yang mana Samuel LKPD-nya? ini LKPD. Oke, ini ya. Ini dan ini. Ini LKPD-nya Bu. Nanti anak-anak akan menuangkan hasil laporannya seperti format ini saat presentasi. Oke. Ada hal lain yang sudah Bu Fenty siapkan untuk mencapai target perilaku. 3 target perilaku itu
muncul di mana saja ya Bu Fenty kalau misalnya di modul ajarnya? Ini Bu, yang pertama, perilaku yang pertama itu memberikan penjelasan yang mudah. Oke, itu target perilaku yang pertama ya. Iya. Ini yang mana? Yang ini? Guru? Iya. Oh. Ini mungkin Ini? target yang kedua Bu. Yang pertama yang mana? Yang pertama, guru memberikan penjelasan yang mudah itu tampak pada saat saya menjelaskan PowerPoint. Oh. Oke. Di sini juga saya sudah ada langkah-langkah pembelajarannya bahwa saya akan memberikan PowerPoint. Ya. Di sini Bu. Ini peserta didik diminta mencermati PPT dan untuk peserta didik dengan kesulitan belajar saya akan menyiapkan rangkuman tersendiri, dan peserta didik dengan pencapaian belajar yang tinggi saya akan memotivasi anak-anak untuk belajar lebih luas lagi dan lebih kritis lagi. Oh, keren Bu Fenty. Ini keren banget ini. Ini ada pembelajaran berdiferensiasi yang sudah Bu Fenty siapkan dengan pemahaman anak yang berbeda-beda. Menurut Bu Fenty, mengapa Bu Fenty menyiapkan itu? Karena anak-anak kita itu tidak bisa disamakan Bu. Ya, ada yang beberapa yang saya amati dulu waktu kan ngajar di kelas 8, selanjutnya ngajar di kelas 9 itu anak-anak dengan pemahaman buku yang diberikan, yang dipinjamkan dari perpustakaan itu tidak semuanya langsung bisa memahami dengan bahasa yang ada di bahan ajar dari perpustakaan tersebut. Jadi guru harus memfasilitasi dengan poin-poin penting atau ringkasan materi tersendiri. Itulah yang sudah disiapkan Bu Fenty supaya anak-anak dengan kemampuan yang medium sampai lower itu bisa terfasilitasi. Iya, bisa siap mengikuti pembelajaran saya. Oke, namanya berdiferensiasi dan proses ya. Oke, baik Bu Fenty. Apa rencana lain yang Bu Fenty siapkan untuk mencapai target perilaku selain Bu Fenty sudah menyiapkan ini nih, sudah menyiapkan langkah-langkahnya seperti pembelajaran diferensiasinya, kemudian ada hal lain nggak yang membantu Bu Fenty untuk mencapai target perilaku itu? Iya. Jadi kemarin itu saya sudah bedah modul bersama dengan teman sejawat atau serumpun. Jadi pengetahuan saya terkait modul pembelajaran dan langkah-langkah observasi di kelas itu sudah bertambah. Kolaborasi ya, sudah terbentuk kolaborasi. Oke. Terus ada nggak rencana aksi yang akan Bu Fenty lakukan ke depan nih sebelum pelaksanaan observasi di kelas? Rencana aksi apa yang mungkin Bu Fenty akan menyiapkan apa nih sebelum nanti saya masuk di kelas itu? Ada hal lain nggak? Ada Bu, saya akan mendalami atau mempelajari materi-materi ini yang akan saya laksanakan observasinya di kelas itu supaya saya lebih paham lagi dan lebih lancar lagi saat pelaksanaan observasi di kelas. Mantap. Oke, kapan itu mulai rencananya jenengan mendalami materi itu? Rencananya kapan? Mulai kapan? Sudah saya dalami Bu saat pembuatan modul ajar ini kan sudah mulai mempelajari materi-materi hak dan kewajiban dari awal sampai saya membuat LKPD itu juga butuh mempelajari dari teman-teman juga. Dan kolaborasi tadi. Iya. Oke, mantap ini. Menurut Bu Fenty, apa ukuran keberhasilan pada waktu nanti Bu Fenty sudah melaksanakan pembelajaran di kelas, kemudian ini pembelajaran saya ini sudah sesuai, ada peningkatan nih dari 5 tadi kemudian naik menjadi 8 atau menjadi 9 gitu. Ukuran keberhasilannya apa menurut Bu Fenty? Menurut saya Bu, nanti peserta didik akan terlihat sesuai dengan target yang saya jabarkan tadi. Jadi anak-anak akan bisa menyampaikan penjelasan terkait dengan materi itu secara terstruktur dan logis. Oke, berarti anak-anak nanti anak-anak terlihat dalam proses pembelajaran itu terlibat aktif dalam pembelajaran dan mampu menjelaskan tadi secara logis. Secara logis. Dilihat dari
kegiatan presentasi hasil nanti. Oke, berarti anak-anak mampu menjelaskan pada waktu presentasi itu oke dengan baik. Lah, selain itu apa Bu Fenty? Selain pembelajarannya aktif, kemudian siswa mampu menjelaskan secara terstruktur dan logis, apalagi yang harapan saya Bu Fenty mengatakan bahwa oh ini pembelajaran saya sudah sesuai dengan harapan saya. Itu ketika anak bagaimana? Ketika siswa bagaimana? Siswa itu mungkin Bu dari hasil asesmen. Oke, asesmennya gimana? Asesmennya akan meningkat. Oke. Jadi ada peningkatan. peningkatan pada capaian pembelajarannya yang sudah Bu Fenty Iya. targetkan. Oke. Selanjutnya Bu Fenty, ada komitmen, seberapa besar komitmen Bu Fenty untuk menyiapkan ini sehingga ini bisa dilaksanakan dengan baik? Seberapa besar? Ya. Ya itu Bu, kalau dinilai dari angka 1 sampai 10 mungkin 7 Bu. Berarti sudah semangat ya ini akhirnya ya. Walaupun tadi masih malu-malu, masih Ya, masih grogi, tapi saya kan berusaha Bu. Oke, baik sekali. Oke. Ada komitmen untuk itu? Ada. Sama punya komitmen untuk menjaga motivasi ini sehingga masih tetap tujuan karena ini? Insya Allah ada. Insya Allah. Kalau gitu. Baik. Ada nggak yang Bu Fenty perlukan untuk agar komitmen ini tetap terjaga? Tetap Bu Fenty tetap termotivasi ini untuk menyiapkan ini semua dan sampai pelaksanaannya nanti. Dukungan dari teman-teman dan keluarga juga. Baik, nanti tetap ya nanti kita saling memotivasi ya, saling sharing nanti. Jadi percakapan-percakapan semacam ini itu dianggap sebagai suatu pembelajaran. Saya juga belajar, ini juga belajar. Oke, Bu Fenty luar biasa. Saya lihat Bu Fenty sudah menyiapkan dengan luar biasa. Target perilakunya juga sudah. Bu Fenty sudah menyiapkan langkah-langkah pembelajarannya sesuai dengan target perilaku dan juga Bu Fenty sudah punya komitmen dan rencana aksi yang akan dilakukan. Oke, kapan ini pelaksananya Bu Fenty? Insya Allah akan saya laksanakan hari Selasa. Hari Selasa besok ya, tanggal 10 ya, 10 September. 10 September. Berarti kalau ini hari Kamis berarti kurang berapa hari lagi nih? Kurang Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, 4 hari. Oke, 4 hari lagi. ya. Oh, jam 2. Oke, baik. Jam 1-2 di kelas 9A. Oke, baik Bu Fenty, selamat. Nanti kita ketemu di kelas 9A jam 1-2 hari Selasa untuk observasi kelas. Terima kasih Bu Ar. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada jam pertama ini, silakan untuk ketua kelas doa teman-teman. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Mulai nanti apa yang tidak masuk atau kurang sehat hari ini? Semuanya ya, alhamdulillah. Ada yang tahu bab 2 itu tentang apa? Tentang hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini, nanti anak-anak akan mampu membedakan yang mana hak sebagai warga negara dan kewajiban anak-anak sebagai warga negara. Asesmen seperti bab 1 kemarin dan selalu menyampaikan asesmen atau penilaian yang akan diambil setiap bab. Ya. Ada 3 asesmen seperti biasa, yaitu asesmen pengetahuan, asesmen keterampilan, dan juga asesmen sikap sosial dan sikap spiritual. Nomor 23 ini sudah ada ya di bukunya anak-anak halaman 33. Oke, 33 dan juga 34. Mari perhatikan gambar yang pertama 2.1. Gambar 2.1 itu termasuk hak atau kewajiban?
jawab hak tunjuk tangan. Nah, Alta yang jawab kewajiban tunjuk tangan. Nah, kemudian di subbab pertama kita materi yang akan dipelajari adalah pengertian tentang hak dan kewajiban. Ada beberapa tokoh atau beberapa ahli, ada 4 kalau tidak salah ya. Itu siapa saja? Ya, Negoro, kemudian miskin, ya, kemudian yang terakhir beberapa pakar ini menyebutkan pengertian juga, kan? Nah, baik, ada yang bisa memberikan pendapatnya setelah sampai mengamati 4 buku tadi, kan? Mereka yang bisa memberikan pendapatnya apa yang dimaksud dengan hak apa sih itu hak di dalam kehidupan kita sebagai warga negara Indonesia yang memiliki sistem hukum. Bisa jawab. Tangan-tangan, anak boleh mengutarakan pendapatnya yang ada di buku dirangkum kemudian diolah menjadi bahasanya. Mana ada mungkin mau coba? Kita berdiri saja ya Pak Tati. Saya adalah sesuatu yang dapat selama. Oh iya, oke. Jawaban Mbak Nada tadi adalah hak itu didapatkan setelah melaksanakan kewajiban. Di situ juga sudah ada anak-anak kalau sampai sudah literasi di rumah, sudah belajar di rumah dalam 36 itu ada pengertiannya ya. Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hak merupakan sesuatu yang harus diperoleh oleh semua orang secara universal. Universal itu artinya semua orang berhak atau mendapatkan hak dia lahir di dunia. Nah, kelompok 4. Baik, anak-anak boleh mengisi pertanyaan atau tanya tersebut. Berapa menit? 10 ya? Cukup ya, 10 menit. Ya, cukup hak untuk kewajiban. Ya, sekolah, keluarga, dan masukkan ya.
wajib sholat 5 waktu. Boleh waktunya kapan saja. Kelompok 1 masuk semua anggotanya 8 anak. Ayo sekarang mulai presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kita. Pertama yaitu jenis rakyat prima di luar lain itu pertama mendapatkan kasih sayang orang tua, mendapatkan jaminan kesehatan dari orang tua, mendapatkan tugas, mendapatkan identitas, mendapatkan motivasi, mendapatkan bimbingan, tak untuk bermain, dan mendapatkan objektif. Jenis rakyat prima di sekolah yaitu mendapatkan suasana belajar yang enak, bebas mengikuti organisasi di sekolah, tak untuk mendapatkan istirahat yang cukup, tak untuk mendapatkan relasi yang adil, dan juga hak untuk mendapatkan jenis karya yang diterima di masyarakat itu hak menggunakan pendapat, hak untuk berbicara, hak untuk menentukan kepercayaan, hak untuk dapat jaminan kesehatan, hak untuk dapat hak dapat kesehatan pendidikan, hak untuk dapat identitas. Cara kewajiban. Kewajiban yang ada di keluarga. Yang pertama membantu orang tua, yang kedua menaati peraturan rumah, yang ketiga menghormati anggota keluarga, yang keempat membantu pekerjaan rumah. Kewajiban sekolah, belajar dengan rajin, melakukan sekolah, merawat dan melindungi fasilitas sekolah, melaksanakan kami sekolah, belajar Masyarakat ya, masyarakat ya. Oke, baik. Beri aplaus untuk Bapak. Karena dia ada yang menarik dari penjabaran bentuk-bentuk ya. Di sini kelompok 1 ya, menjawabnya 6 tablet. Di sini berarti tadi dengar ada 1 yaitu hak mendapatkan identitas ya. Itu adalah jenis hak yang diterima di lingkungan masyarakat, bangsa dan negara. Untuk anak-anak bahwa yang dikemukakan oleh kelompok 1 bahwa hak untuk mendapatkan identitas itu kalian dapatkan atau warga negara Indonesia dapatkan sejak dilahirkan. Contoh nih, atau dalam kehidupan nyata sampean dilahirkan oleh ibunya sampean itu yang pertama yang akan diurus administrasinya adalah akte kelahiran. Itu juga bentuk identitas sebelum anak-anak ini beranjak usianya sampai 17 tahun. Dari pembelajaran Bu Fenty tadi yang Bu Fenty Jakarno gambar menjabarkan materi di PowerPoint. Nah, jadi ingin menanyakan atau mendengarkan anak-anak gimana sih pembelajaran atau kesimpulan pembelajaran hari ini materi hak dan kewajiban warga negara. Ada yang bisa menyimpulkan? Angkat tangan. Ada ya, berdiri dan yang keras. Kesimpulan yang dapat diambil hari ini adalah setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang lengkap karena hak yang dimiliki tidak dapat terlepas dari kewajiban yang harus dilaksanakan seperti dengan pinjam buku, perpustakaan, dan kita harus merawat dan menjaga buku dengan baik dan mengembalikan dalam kualitas. Tuh, tepuk tangan. Terus Bu Fenty pengen tahu sih tadi pembelajaran dari Bu Fenty kan beda dari minggu-minggu yang sebelumnya. Kalau minggu sebelumnya Bu Fenty tidak pernah bawa LCD, langsung tak kasih peta konsep dan penerapannya yang ada di buku atau di kitabnya sampean itu. Hari ini Bu Fenty berbeda kan? Kita yang mau gambar dan kita yang mau PPT. Ini ada 3 lembar refleksi peserta didik. Nanti diisi ya. Isi ya. Pertanyaannya kan, apakah kalian menyukai proses pembelajaran hari ini? Jadi anak-anak silakan dijawab di sini
dirahasiakan dari temannya sampai keluarkan semua unek-uneknya untuk pembelajaran PKN hari ini digunakan Bu Fenty untuk pembelajaran atau pertemuan selanjutnya. Itu saja ya sampel. Maksudnya tidak semua anak dikasih Bu Fenty ini boleh, nanti anak-anak menulis di kertas sendiri. Oke. Ini dikasih Bu Fenty 3 anak saja. Sekarang tanggal berapa? 10. Absen 10. Sampai Mbak Keisha nanti istirahat boleh dikembalikan ke Bu Fenty ya. Terus bulan 9 stop Erino, tapi istirahat Erino. Kemudian tahun 2024 Raja. Nanti istirahat ya, boleh dikumpulkan di meja Bu Fenty atau kalau ketemu di kantin terus diperpustakaan. Baik anak-anak, sudah menunjukkan pukul 8.20 jam 1 dan jam kedua pembelajaran PPKN hari ini sudah selesai. Terima kasih untuk hari ini. Semoga anak-anak minggu depan lebih paham lagi terkait materi hak dan kewajiban. Minggu depan itu kita sudah menghubungkan hak dan kewajiban dengan Undang-Undang Dasar 1945. Nanti kita pelajari lagi. Anak-anak sebelum masuk Selasa malamnya belum dibaca bukunya. Diakhiri Bu Fenty. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Fenty. Silakan dulu Bu Fenty. Iya. Oke, Bu Fenty. Bu Fenty, kita akan bicara tentang merefleksi dari proses pembelajarannya sudah jenengan lakukan ya? Iya. Oke, alhamdulillah. Ini 1 hari setelah berlangsung kemarin ya, masih ingat? Apa itu Selasa? Selasa. Oke, Fenty, apa yang jenengan rasakan pada waktu pelaksanaan observasi kemarin? Saya itu Bu, sedikit ngebleng Bu, karena ya memang kalau mengajar terus ada yang memperhatikan atau mengobservasi manusiawi Bu, karena saya juga grogi, sangat grogi. Saya ngamatin jenengan saja sudah grogi. Oke, ini adalah modul pembelajarannya Bu Fenty ya. Oke. Kalau misalnya disuruh nilai Bu Fenty dari 1 sampai 10, menurut Bu Fenty proses pembelajaran yang dilakukan Bu Fenty kemarin itu berapa sih misalnya parameternya gitu? Ya, menurut saya kemarin, karena saya juga belum puas dengan hasil observasi kemarin, mungkin 7 Bu. 7,5 ya. Oh, malah menurut saya lebih dari 7. Alhamdulillah kalau gitu Bu Al. Oke, nanti kita akan diskusi ya. Oke. Kemarin itu target perilakunya ada berapa Bu Fenty? Target perilakunya itu ada 3 Bu. Apa saja? Yang pertama, guru menjelaskan materi atau konsep pembelajaran secara runtut. Oke. Ya, terus kemudian memberikan contoh yang kontekstual. Oke. Ya, yang terakhir itu aku menyampaikan penjelasan secara terstruktur dan logis. Iya, benar. Dari 3 indikator yang ada dan jenengan kan sudah membaca nih di kinerjanya PMM-nya jenengan, target perilaku yang harusnya dilakukan oleh guru. Apa yang sudah menurut jenengan sudah maksimal dan apa yang belum maksimal sehingga perlu ditingkatkan? Yang pertama yang belum maksimal dulu Oke. ya Bu. Yang menurut saya kemarin itu yang apa? Masalah gambar itu. Ah. Ya. Jadi visualisasinya mungkin kurang ke anak-anak. Jadi anak-anak itu sempat bingung. Saya juga sampai merasa bingung Bu, karena di situ memang saya juga grogi, terus campur anak-anak juga bingung untuk memahami gambar tersebut, karena kebanyakan gambar yang ada di buku paketnya anak-anak saya itu tidak memberikan lebih detail lagi. Jadi saya ambil dari buku tersebut saja supaya anak-anak juga bisa mengamati di buku paketnya. Tapi
terlalu kecil mungkin Bu, jadi tidak terjangkau sampai bangku yang belakang. Ya, jadi anak-anak melihatnya dan juga keterangan di bawahnya itu kurang terbaca. Iya, benar Bu. Iya. Iya. Oh, iya, sama dengan perasaan saya. Saya di situ awal belajar sampai ke pertanyaan pemantik saja anak-anak sudah berarti ada yang kurang. Iya. Sebelum saya menyampaikan materi saja anak-anak belum bisa menyampaikan unek-uneknya bahwa gambar tersebut masih kurang jelas bagi anak-anak. Iya, menarik. Sebenarnya saya tertarik dengan pada waktu Bu Fenty memberikan pertanyaan pemantik di awal itu. Itu bagus sekali Bu Fenty, tetapi memang ada hal yang perlu ditingkatkan, yaitu visualisasi gambarnya yang mungkin pertimbangan ukuran gambarnya yang harusnya lebih dibuat ya lebih jelas, mungkin resolusinya yang lebih tinggi sehingga bisa lebih efektif. Dari apa yang sudah Bu Fenty sadari, apa refleksi dan apa follow up dari kejadian tersebut dan apa yang akan Bu Fenty lakukan? Untuk kedepannya saya bisa itu Bu, rencananya kalau di kelas lain selain 9A yang kemarin sudah saya sampaikan materinya, mungkin di kelas lain saya akan berikan video karena anak-anak ternyata dari gambar saja yang sudah ada di buku dan mereka pelajari sebelum masuk pembelajaran saya itu anak-anak kurang paham. Jadi mungkin bisa disampaikan lewat video bahwa penerapan hak di lingkungan anak-anak itu seperti apa, penerapan kewajiban itu seperti apa. Jadi anak-anak itu lebih ini yang namanya hak, ini yang namanya kewajiban. Karena kemarin dari pertanyaan pemantik tanpa ditanya anak-anak hanya tunjuk tangan saja, ada beberapa anak yang masih keliru, ya masih masih Antara hak dan kewajiban. membedakan hak dan kewajiban. Baik, Bu Fenty, luar biasa ini. Artinya Bu Fenty sudah mampu menyelesaikan masalahnya dengan sendiri. Keren Bu Fenty, ini keren dan luar biasa. Oke Bu Fenty, selain itu, apa hal lain yang perlu Bu Fenty ingin tingkatkan setelah melaksanakan proses pembelajaran tersebut? Jujur Bu, kemarin itu yang belum maksimal. Hal yang kedua adalah saat pembagian kelompok. Iya, karena memang saya pegang dari kelas 9A sampai 9G itu bab 1 sudah pernah ada diskusi kelompok. Jadi anak-anak itu kayak lebih nyaman untuk kelompok yang dulu. Saya kan sudah bentuk kelompok berdasarkan itu tes diagnostik itu loh. Jadi saya acak anak-anak 4 perempuan 4 laki-laki supaya apa? Kalau anak-anak biasanya bangkunya itu berderet laki-laki semua, berderet perempuan semua. Rata-rata yang maksimal mengerjakannya itu yang berderet perempuan. Jadi anak-anak itu nggak bisa membaur dengan yang laki-laki. Nah, laki-laki itu lebih nggak usah dikerjakan atau siapa yang perempuan saja. Makanya waktu bab 1 itu sudah saya bagi kelompok. Ternyata kemarin waktu saya tawarkan mau diacak lagi kelompoknya atau sama seperti kelompok bab 1, anak-anak mintanya sama kelompoknya bab 1. Maka dari itu saya sulitan sekali Bu untuk membagi kelompok itu. Anak-anak itu banyak nawarnya gitu loh Bu. Mengapa kok Bu Fenty mungkin tahu alasannya mengapa siswa itu kok kecenderungannya dengan kelompok yang sama? Kalau menurut Bu Fenty gimana pandangan Bu Fenty dengan pembentukan kelompok yang sama di setiap pertemuan itu gimana menurut jenengan? Kalau menurut saya ya kurang bagus sih Bu. Iya, karena anak-anak itu jadi tidak tahu tipe temannya itu. Belajar teman saya seperti ini. Teman saya itu berarti bisa mengungkapkan pendapatnya gitu. Ya, mungkin di depannya untuk diskusi selanjutnya saya akan memberikan kelompok kepada anak-anak itu secara acak saja Bu, supaya anak-anak lebih mengenal gaya belajar temannya. Semakin mereka bersentuhan dengan banyak yang heterogen tadi, dengan karakter teman-teman yang heterogen, nanti dia akan belajar lebih kaya gitu ya. Oke. Nah, setelah Bu Fenty melakukan proses pembelajaran ini, apa
hal apa dan tindak lanjut apa yang akan Bu Fenty lakukan untuk peningkatan kompetensinya Bu Fenty? Untuk meningkatkan kompetensi saya, yang pertama saya akan diskusi dengan teman sejawat saya. Teman sejawat saya untuk diskusi ini Bu, apa yang kurang pelajaran saya, terutama pengelolaan kelas. Oke, tentang pengelolaan kelas ya. Pengelolaan kelas yang masih belum bisa maksimal, karena jujur saya kelas 9 itu masih mengenal di tahun ini Bu, karena kelas 8 kan saya tidak pernah pegang. Jadi saya belum mengenal tipe-tipe anaknya seperti apa. Mungkin saya bisa berdiskusi dengan Pak Aga yang sudah mengajar dari kelas 7 dan 8. Kemudian saya juga Selain itu apa lagi? mau konsultasinya ke Bu Alia. Kalau bisa kan Bu Alia itu bisa memberikan masukan terkait pembelajaran saya. Ya, nanti kita diskusi lah. Saya juga belajar dari jenengan. Iya. Selain itu apa hal lagi yang bisa? Saya akan bisa ikut seminar, webinar, maupun mempelajari modul-modul ya. Terkait apa? Terkait pengelolaan Ya, kelas. pengelolaan kelas. Baik Bu Fenty, ya benar sekali Bu Fenty, apa yang Bu Fenty lakukan, Bu Fenty nanti akan melakukan refleksinya dan tidak lanjutnya adalah mengikuti webinar atau workshop atau PMM yang terkait dengan pengelolaan kelas, dan nanti Bu Fenty akan diskusi dengan teman sejawat. Oke, kapan itu mulai dilakukan Bu Fenty? Masih bulan September, berarti mungkin mulai September ini Bu. September ini ya? Sampai dengan bulan November. Oke, alhamdulillah. Baik, nanti kita akan memantau pelaksanaan tindak lanjut Bu Fenty. Rencana tindak lanjutnya Bu Fenty silakan dimasukkan di e-kinerja PMM-nya. Kemudian nanti saya akan memantau pelaksanaan tindak lanjutnya. Kemudian nanti kita akan merefleksi apakah rencana yang akan dilakukan Bu Fenty ini sudah terlaksanakan dengan baik, dan bagaimana peningkatan dan manfaat proses itu terhadap pengembangan kompetensi Bu Fenty. Oke, satu Bu Fenty ya. Mudah-mudahan Terima kasih sukses banyak Pak Alia. Oke, mohon pamit. Terima kasih.